Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka, masih bareng dengan Mas Eka pastinya ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan kasih tahu ke teman-teman atau membagikan informasi kepada teman-teman masih mengenai KJP tahap 2 tahun 2022 nih ya. Banyak teman-teman yang nanya, "Pak, biarin masuk KJP itu bagaimana sih, Pak? Saya sudah daftar DTKS tapi, nggak bisa masuk-masuk tuh, Pak," gitu ya. "Sampai dengan saat ini nggak bisa masuk-masuk, itu bagaimana, Pak?" Gitu. "Padahal udah daftar saya DTKS dan sudah ditetapkan di Siladu, tapi nggak bisa masuk-masuk, Pak," gitu. "Tolong dong, Pak, tolong dong Mas Eka." Oke ya. Untuk menjawab itu semua, Mas Ega akan buatkan, sedikit atau memberikan informasi kepada teman-teman ya, bagaimana agar bisa masuk KJP-nya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Ega, yuk subscribe dulu channel Mas Ega untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Langsung aja, di sini ada webnya, seperti biasa kalau teman-teman belum ngeceknya silakan cek dulu nih periksa status penerima KJP-nya ya. Dan untuk teman-teman nih ya, kalau yang bingung bagaimana agar bisa terdaftar sebagai penerima KJP, nah, syaratnya itu teman-teman harus, terdaftar dulu nih ya di DTKS atau, masuk sebagai penerima atau sudah ditetapkan sebagai peserta DTKS-nya. Nah, di sini kan ada persyaratan bagi peserta didik ya, dia ada 4 nih ya. Yang pertama peserta didiknya dengan usia 6 sampai 21 tahun. Jadi teman-teman harus berusia 6 sampai dengan 21 tahun, kemudian terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI. Jadi kalau sekolahnya di luar DKI nggak bisa gitu ya, walaupun kakaknya DKI. Kemudian yang ketiga memiliki NIK sebagai, penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta ya. Dan nih yang keempat, memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini, yang poin 4 ini ranahnya ada di Dinas Sosial atau Pusdatin Jamsos. Nah teman-teman harus terdaftar dulu di DTKS. Kalau misalkan teman-teman tidak terdaftar di DTKS, maka di sini kan nggak masuk jadi, ada 4 persyaratan, jadi yang nomor 3 ini teman-teman tidak masuk, tidak ada, otomatis teman-teman nggak akan bisa keterima sebagai, peserta calon penerima KJP-nya gitu. Permasalahannya adalah, "Pak, saya sudah daftar di DTKS tapi kok belum muncul juga di KJP ya?" Hello, tidak secepat itu dan tidak seperti makan cabai, begitu digigit langsung pedes, enggak ya. Jadi prosesnya itu 4 sampai dengan 6 bulan, itu pun paling cepat ya, sekali lagi itu paling cepat. Bahkan yang Februari kemarin yang sudah ditetapkan tapi belum di-SK-kan, itu sampai dengan saat ini masih belum bisa masuk sebagai penerima calon KJP tahap 2 tahun 2022 karena belum di-SK-kan gitu, hanya ditetapkan saja. Nah, mungkinan nanti, di-SK-kan semuanya itu sekitaran di bulan Januari atau di bulan Februari. Mudah-mudahan di tahap 3 di tahap 1 tahun 2023 itu teman-teman yang sudah ditetapkan di bulan Februari, itu bisa masuk sebagai peserta DTKS-nya sehingga bisa menerima manfaat dari, Kartu Jakarta Pintar, oke? Jadi pertanyaannya bagaimana agar bisa terdaftar sebagai penerima KJP? Ya tentunya teman-teman harus terdaftar dulu atau harus memenuhi 4 kriteria persyaratan ini ya. Kalau misalkan salah satunya tidak terpenuhi, ya udah pasti nggak akan masuk. Kalau misalkan tiganya terpenuhi, tapi teman-teman tidak masuk kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial, ya udah berarti teman-teman nggak akan bisa masuk sampai kapanpun di KJP-nya. Nah, untuk bisa masuk sebagai penerima bantuan sosial, teman-teman harus terdaftar di DTKS. Setelah daftar di sini nanti akan ditetapkan, cara melihat ngeceknya ditetapkan adanya di web Siladunya gitu ya. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Seperti biasa jika ada pertanyaan silakan langsung saja tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.